Halo guys, pagi ini kami akan ke sini. Ya, ini adalah tempat si Kera Sakti Sun Wukong lahir. Yuk kita berangkat. Wah, berkabut guys ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita jalani aja ya. Nah, ini kita sudah sampai. Kita akan parkir mobil di sini. Jadi mobil pribadi cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan beli tiket, kemudian dilanjutkan dengan naik bis nanti. Yuk, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita makan siang dulu. Ini kami sudah makan siang, kami lanjut untuk beli tiket ya. Di dalam sana ada juga tempat spot foto yang bagus, tapi kami tidak masuk. Jadi saya lihatkan aja nih fotonya ya. Kita lihat dulu sekeliling sambil tunggu suami saya pergi beli tiket. Di sini juga kita bisa memakai guide kalau mau ya. Nah, ini tempatnya kalau kita mau pakai guide. Tapi karena suami saya sudah pernah ke sini, jadi nggak perlu kita pakai guide ya. Nah, setelah kami beli tiket, kami lanjut ke tempat pemeriksaan untuk masuk. Tapi saya singgah foto dulu dan hasilnya ini tidak bagus, jadi saya suruh ulang. Ini adalah hasil keduanya ya. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke sono untuk cek tiket sebelum kita naik bis. Oke, setelah kita cek, kita naik bis dan ini kita mulai perjalanannya ke puncak gunung. Perjalanannya lumayan jauh lah, jadi dimaklumi nanti kalau videonya saya percepat ya. Kita akan menuju ke Gunung Huaguo. Di sini dipercaya bahwa gunung ini adalah gunung tempat lahirnya Kera Sakti si Sun Wukong itu, Sun Wukong ya, Sun Wukong. Sini juga ya tikungannya lumayan guys. Di depan ada mobil truk yang mogok namun sedang ditangani. Nah, di sini kendaraan-kendaraan yang lewat ini adalah kendaraan petugas guys ya. Jadi ini bukan jalan umum, nggak sembarangan masuk. Lumayan tikungannya guys, seperti tikungan ke Toraja. Yang mulai terlihat pemandangan sekitar guys. Cuma di sini berkabut, jadi ya begitulah, kita nikmati aja apa yang ada guys ya. Nikmati dan syukuri apa yang ada. Oke, dan sebentar lagi kita sampai. Dan akhirnya kita sudah sampai guys. Ini kami sudah turun dari bis. Ini ada patung. Kami berfoto dan hasilnya kurang bagus, jadi kita ulang guys ya. Ya, hasilnya ya lumayan bagus lah, kita ulang lagi guys ya. Bagus. Ya, berfoto di sini sudah cukup. Kita lihat-lihat dulu alam sekitar. Ternyata di sana ada spot foto juga guys. Jadi kita akan ke sana ya. Nah, ini kita akan ke sana, ke tempat spot foto yang saya zoom tadi. Kabutnya tebal banget guys ya. Tidak terlihat dalam kamera. Wow, sangat cantik. Nah, di sini saya melihat ada si patung Kera Sakti dan ada juga
Itu bukan patung guys ya, yang guru Kerasakti itu ya, bukan patung, itu adalah manusia. Saya melihat dia sedang bersantai memakai kacamata, lucu sih. Ini kita udah masuk. Ini dia nih patung Kerasaktinya. Nah itu Guru Sunggokong lagi makan sosis guys, lagi santai, lagi lapar. Nggak apa-apa ya, manusiawi lah. Berkabut tidak bagus. Dari atas ini pemandangannya sangat cantik guys, tapi karena berkabut jadi nggak terlihat di dalam kamera guys. Sayang sekali ya. Ya sudahlah, kita berfoto dulu dengan patung Kerasakti dan gurunya ya. Ini hasilnya. Selain itu, selain kita dapat ini foto yang tercetak, kita juga dapat ini guys ya. Ini apa ya, gantungan kunci ya. Berfoto sudah selesai. Kita tunggu dulu teman suami saya. Sini pemandangannya cantik banget guys. Tapi karena kabut ya tidak terlihat. Saya nggak tahu ini pohon apa. Banyak banget nggak tahu. Sambil kita menunggu, kita explore dulu sekitar guys ya. Nah, tiba-tiba saya salfok dengan sesuatu guys. Ini sarang burung. Bisanya ya ada sarang burung di sini, tapi nggak ada isinya guys. Pemandangannya cantik banget, tapi dalam kamera nggak terlalu terlihat. Kita lanjut ke spot selanjutnya. Ini jangan salfok guys ya. Ini adalah kumpulan doa. Yang tempatnya tinggi, gunung batu. Nah, di belakang saya itu adalah doa-doa orang ya. Jadi orang Cina tuh kalau naik ke sini mereka menuliskan harapannya di apa ya, ada papan khusus lagi nih ya. Lihat itu ya, ada tulisan, ada doa-doa harapan mereka di sana. Kemudian mereka menempel mengikatnya di pohon-pohon. Jadi pohon-pohon di sini guys banyak banget ya, tergantung tulisan-tulisan seperti ini. Kedengaran bagus guys, ada bunyi-bunyi. Nah di sini banyak banget ya, ribuan, banyak banget. Pokoknya apa saja gak sempat hitung guys. Banyak banget. Kedengarannya bagus guys. Pohon yang di luar-luar itu juga banyak loh. Nah, banyak sekali. Pokoknya ini ribuan guys, pokoknya ribuan. Dan ternyata tempat untuk membeli alat tulis ini di sini guys. Laris manis ini. Di sini suami saya menawarkan apakah saya juga ingin menulis dan menggantung harapan saya di pohon itu, tapi saya tidak mau guys ya. Dan saya yakin juga dewanya juga tidak akan bisa baca tulisan Indonesia. Canda-canda. Kita lanjut yuk. Di sini ada seekor monyet dan pawangnya. Tumpukan batu itu adalah titik tertinggi di Provinsi Jiangsu, sekitar 2000 kaki. Nah, ini adalah titik tertinggi di Provinsi Jiangsu. Kita akan naik untuk berfoto. Dan ini hasil fotonya. Ternyata gayanya sama semua guys ya. Nggak apa-apa lah.
Ini adalah gambaran tempatnya dari kejauhan. Kita explore sekitar guys ya. Nah ini di belakang tempat saya foto tadi ya. Ini cantik banget. Kita pindah ke tempat lain guys. Ini adalah gambaran umum atau area tentang Huaguomon, Gunung Huagu. Di sini suami saya mencari temannya karena mereka ke toilet dan kami tidak tahu toiletnya di mana. Ternyata toiletnya berada di depan sono, di sono guys, sana kan. Nah ini kami sudah melihat mereka. Nah kami akan menuju ke tempat monyet berada. Nah ini monyet pertama yang kami temui. Kalian melihatnya? Dia lagi asik makan apa ini? Makan daun kali ya? Nah di sini juga ada yang tawari air minum, tapi karena dia tidak bisa buka botolnya, jadi dia tidak mau mengambilnya, dia buang. 对，他喜欢吃的他就抢了。对，在洞里面。掉洞里。 Nah mulailah kita ini melihat banyak monyet. Sini suami saya ini mau kerjain saya ini, dia panggil-panggil itu monyet. Kurang kerjaan memangnya. Untung itu monyet tidak mau mendekat. Oh banyak monyet deh. Nah ini ada seekor monyet membawa lari botol air minum. Bukan sih air minum dalam botol. Tapi dia tidak bisa buka guys, dan kamu tahu nanti dia lempar itu. Nah hampir kena saya. Dia lempar itu botol air minumnya. Dia tidak bisa buka. Untungnya saya sudah lewat baru dia lempar itu botol, hampir aja kena saya guys. Ini ada monyet juga. Di sini mereka nggak terlalu liar ya. Oh, ini botolnya. Dia lempar itu botol karena dia tidak bisa buka. Nah di sini guys ya, monyet di sini aktif-aktif, bahkan merebut makanan dari tangan pengunjung. Lihatlah guys. Oh, monyet-monyetnya sangat agresif guys. Lihatlah, kacang mereka makan tanpa kupas, dimasukkan saja dalam mulutnya. Nah, kalau ini dia kupas lagi. Kalau mereka sedang ini baku rampas, dia masukin aja itu kacang di mulutnya tanpa dikupas. Mungkin nanti ya di atas pohon kali ya baru dia kupas ya. Agresif dia. Dia masukin tanpa dikupas. Ini juga ada di belakang satu lagi santai banget. Nah anak kecil yang di belakang itu guys, nah ya benar itu yang laki-laki ya, lagi ditenangkan sama ibunya, soalnya tadi itu
makanan di tangannya dirampas sama monyet, dirampas oleh monyet. Jadi dia menangis ketakutan. Pokoknya tuh monyet-monyet di sini agresif guys. Jadi kalau dia melihat ada makanan di tangan, nah dia pasti ambil. Nih. Tuh anak monyet loh. Ini induknya kayaknya di depan ini. Nah, ini juga guys lucu sekali. Bisanya di atas tiang. Nah, santai bro. Lagi mantau ya, santai, mantau bro. Oh, sini ada yang berkelahi guys. Oh, ributnya. Ada yang berkelahi, jadi yang lain juga itu ikut teriak-teriak. Dua yang berkelahi, satu kampung yang teriak-teriak. Satu kampung yang rame. Oh, hebohnya. Nah, ini juga ada emak-emak jaga anaknya guys. Nah, di sini suami saya sudah wanti-wanti nih, karena kan saya kan pegang HP ya, takutnya HP-nya dirampas sama monyet. Soalnya monyetnya agresif. Lihat ini, nih rampas pisangnya dari tangan pengunjung. Nih pelakunya guys. Pintar guys. Nah, ini kami sampai ke tempat yang lain. Sini banyak patung monyet. Nah, di dalam sono saya penasaran guys. Itu isinya apa ya? Saya pikir kuil apakah? Ternyata bukan guys. Saya penasaran, saya ajak suami saya masuk untuk melihat di dalam. Jadi kami masuk. Nih, ternyata di dalam tuh sepi guys. Karena di dalam itu adalah tempat jual aksesoris dan makanan ya. Jadi semacam kantin gitulah, toko-toko ya, toko-toko kecil ya. Jadi kami mau berfoto di sini. Ini foto-fotonya. Kok gaya kami tetap itu aja lah. Iya benar ya. Sudahlah, kita lanjut yuk. Nah, di sini kami jalan kaki. Nah, di sini suami saya selalu ledek saya ini. Saya bilang saya capek, dia meledek saya. Ini cantik guys ya, cantik. Cantik guys ya, cantik. Kita lanjut yuk. Nah, di sini ada kolam. Saya tawarkan tuh mereka mau mandi nggak, tapi katanya nggak mau. Dilarang mandi juga sih, hanya canda guys. Kami lanjut jalan dan istirahat dulu guys, capek. Kita lanjut. Sebenarnya ada sih orang lain yang jalan kaki selain kami, cuma ya udah, aku nggak mau rekam. Sini suami saya semangat banget guys karena dapat bambu. Katanya bagus tuh dipakai pukul bokong istri yang cerewet, kurang kerjaan memang. Tuh.
Di depan ada, saya nggak tahu ini kuil atau apa. Jadi kami lewat-lewat aja, nggak singgah juga, nggak tahu ini apa ya. Saya lihat juga banyak ini kain-kain merah diikat di atas sungai. Nggak tahu apakah ada tulisan juga atau enggak, nggak tahu. Nah, ini ada tangga, saya nggak tahu tangga kemana ini, mungkin ke atas gunung yang kami tempati tadi. Karena di sini disediakan tangga atau jalan khusus bagi pengguna jalan kaki. Seperti kami ini. Ini kami bertiga, ini teman jalanku ini. Ada suami saya dan temannya. Ini guys ya, suka mengganggu, jadi kita sodorkan kamera supaya dia adem-adem. Jadi setelah berjalan kami sampai ke tempat tujuan kami. Nih, saya salvok guys dengan ini patung kodok di tengah sungai kecil sih ya. Kok banyak koin di atas ini, di atas pundaknya. Ini cara menaikkan koinnya ini gimana ya? Dilempar dari jembatan ini atau gimana? Coba. Hah? Atau ini ya, apa? Kalau lagi hujan gitu banyak air itu, kok koinnya nggak ngalir ya? Sudahlah, kita jalan guys, kita lanjut. Nah, ini adalah kuil Kerasakti. Di sini kayaknya tempat orang beribadah guys ya, karena di sini ada orang yang bakar-bakar dupa gitu. Tapi saya takut juga mendekat. Ini kami dari atas sono mau turun ke bawah sono. Pemandangannya cantik banget guys ya, tapi karena kabut ya begitulah. Cantik. Di sini guys, saya sempatkan untuk berfoto. Nah, ini juga adalah doa-doa atau harapan-harapan pengunjung yang percaya. Jadi mereka sama seperti di atas gunung tadi, mereka menulis di papan di itu, kemudian mereka gantung. Itu di dalam ada patung Kerasakti. Saya juga nggak berani masuk, saya takut. Nih sekitar, saya eksplornya dari luar aja guys ya. Kita lanjut turun untuk menuju ke tempat parkiran bus, karena kita akan turun lagi. Ini adalah pemandangan jikalau kita di tempat parkir guys ya. Sudah dipanggil guys untuk pergi. Sana tuh masih gunung-gunung guys, tapi karena kabut jadi tidak terlihat. Nah, itu adalah bis-bis yang akan kita lewati nanti guys ya. Tapi sebelumnya kita harus beli tiket dan check in melalui jalur sono. Ini jalurnya. Kita cek, kemudian naik bis. Ini kami sudah di atas bus, kami turun ke tempat parkiran mobil kami. Kita turun. Aduh, ngeri-ngeri sedap guys ya. Jalannya sempit. Terus di samping ada jurang-jurang, kemudian bus-busnya besar-besar, aduh, tikungan. Kami sudah sampai ini. Jadi ini juga strategi pemasarannya bagus banget guys. Turun dari bus tidak boleh langsung ke mobil, harus melalui pintu keluar melalui sebuah gedung yang isinya adalah penjual seperti ini guys. Jadi dalam ini banyak penjual makanan, souvenir, pokoknya banyak ya. Jadi kita yang lewatin jalan kaki ya pasti ya kalau ada suka ya beli ya. Bagus guys, bagus.
Ini kami sudah keluar dari gedung tadi itu yang isinya penjual-penjual. Kemudian selanjutnya kita akan melalui lagi bangunan yang warna merah sana. Dan bangunan itu isinya juga adalah penjual. Jadi kita diharuskan melalui jalan ini ya. Dan saya beli kue ini, rasanya enak. Kami sudah sampai di mobil dan ini kami dalam perjalanan pulang ke kota atau tempat kami berada ya. Perjalanannya sekitar 2 jam dan karena kepala saya sakit jadi saya tidur di jalan. Terima kasih yang sudah menonton, bye bye.